Kecamatan Rapocini, Kota Makassar menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang tingkat kecamatan tahun 2025 di Swiss Bell Inn Hotel Panakukang, Makassar, Rabu 15 Januari sore. Pelaksanaan musrembang kali ini merupakan pembahasan hasil musrembang di 11 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Rapocini. Kegiatan ini juga berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dituangkan ke dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021 sampai 2026 yang pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2024. Camat Rapocini M. Aminuddin dalam sambutannya menjelaskan hal-hal yang telah ditampung atau dirumuskan untuk disepakati bersama agar dapat diakomodir di tahun 2026 sudah tercatat di Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD Kelurahan. Ia pun memberikan informasi beberapa usulan yang belum masuk ke dalam SIPD. Salah satunya permasalahan genangan di jalur utama wilayah Kecamatan Rapocini, seperti di Jalan APP Tarani, Jalan Andi Jema, Jalan Yusuf Dengawing, dan Jalan Raya Pendidikan yang ketika curah hujan tinggi dan bersamaan dengan pasang air laut di wilayah tersebut mengalami genangan yang sangat parah. Hal ini tentunya pelaksanaan musrembang ini adalah merupakan dasar pelaksanaan dari undang-undang yang ada, dari regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga dalam undang-undang tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengevaluasian, dan monitoring pembangunan daerah. Dan dari dua regulasi tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan regulasi yaitu Permendagri Nomor 21, Permendagri Nomor 86 Tahun 2021 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Oleh itu, dalam konteks Kota Makassar, regulasi tersebut, amanat tersebut, yang amanat dari undang-undang tersebut dituangkan ke dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 sampai dengan 2026 Kota Makassar. Dan dalam pelaksanaannya, juknisnya diatur dalam Surat Edaran Bapak Wali Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan musrembang dan forum perangkat daerah. Perlu kami sampaikan di sini bahwa ada beberapa usulan yang tentunya belum masuk, tidak masuk di dalam SIPD. Kenapa? Karena usulan ini kami anggap bahwa usulan ini sangat penting untuk dilaksanakan di Kecamatan Rapocini. Ketika curah hujan deras kemudian bertepatan dengan air pasang di laut,
maka wilayah Kecamatan Rapocini yang berada di jalur-jalur utama seperti jalan Andi Pangeran Veteran ini dan di jalan Andi Jemak serta jalan Yusuf Bengawi dan jalan Raya Pendidikan itu tergenang sangat tinggi, dan ini sangat viral, merupakan bahan informasi dari para netizen yang ada di Kota Makassar, tentunya yang ada di Indonesia. Ya, kita bisa lihat di sini. Kembali dulu yang tadi. Ya, ini kondisi jalan yang ada di Jalan Andi Pangeran Veteran ketika curah hujan agak tinggi di tahun 2025 ini. Perlu kami sampaikan di sini bahwa kondisi jalan yang di Jalan Andi Pangeran Veteran ini memang agak rendah, ya, dari segi topografi yang ada di lokasi tersebut, sehingga kita dapat melihat elevansi kondisi wilayah atau lokasi tersebut ini sangat rendah dibanding dengan yang ada di Jalan Andi Pangeran Veteran yang di tempat yang lain, di daerah utara atau daerah selatannya. Jadi di sekitar hampir berhadapan dengan kantor DPRD Kota Makassar sampai dengan melewati Jalan Raya Pendidikan itu agak tergenang, bukan lagi tergenang, tapi ini agak tinggi, boleh dikatakan banjir, ya. Sehingga perlu mungkin harapan kami, perlu mungkin perhatian dari kita semua agar dapat dilaksanakan dieksekusi wilayah tersebut di tahun 2025 ini. Karena ketika kami akan memasukkan di dalam usulan musrembang di 2025 ini, tentunya akan diakomodir di tahun 2026. Padahal ini sangat krusial sekali, sangat penting, mengingat bahwa kondisi jalan tersebut sering dilalui oleh warga masyarakat yang ada di Kota Makassar, khususnya di Jalan Yusuf Bengawi dan Jalan Raya Pendidikan. Perlu kami informasikan, ini Jalan Yusuf Bengawi, ya. Perlu kami informasikan bahwa di Jalan Raya Pendidikan ini adalah jalan raya yang crossing ke Jalan Andi Jemak. Kami melihat bahwa di bawah Jalan Andi Pangeran Veteran ini terdapat pipa-pipa besar dan kabel-kabel provider yang mungkin harusnya disimpan di ducting seri, tetapi disimpan di dalam drainase, sehingga ini sangat menghambat ya jalannya air, di mana akan membawa kotoran atau sampah-sampah plastik, sehingga akan sangat susah untuk tembus membuang ke kanal Jengayang yang berada di Jalan Landak Baru atau dekat dari Jalan Petra. Dan kondisi ini tersebut perlu kami informasikan bahwa kondisi jalan yang di Jalan Yusuf Bengawi dan Jalan Raya Pendidikan ini ada cekungan, ya. Elevansi yang ada di lokasi tersebut ini memang lebih rendah dibanding daerah lain. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Makassar, Fatur Rahim yang mewakili Wali Kota Makassar dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025-2045 melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 yang telah ditetapkan visi Makassar maju dan berkelanjutan menuju kota dunia yang sombere dan smart untuk semua. Bapak Ibu hadirin dan hadirin sekalian, pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045, di mana telah ditetapkan visi 2020 tahun, yaitu Makassar maju dan berkelanjutan menuju kota dunia yang sombere dan smart untuk semua. Guna pelaksanaan RPJPD melalui peraturan daerah tersebut telah menetapkan sejumlah sasaran, visi dan indikator pembangunan secara priorisasi dan rencana pembangunan jangka menengah RPJMD yang nantinya diturunkan menjadi target kinerja kota dan rencana kerja pemerintah daerah. Pemerintah Kota Makassar melalui Bapeda telah berupaya untuk melakukan perbaikan dan pelaksanaan musrembang, diantaranya melalui kebijakan pagu musrembang kelurahan, di mana masyarakat dapat mengusulkan kegiatan melalui alokasi
pagu sektoral dan pagu kewilayahan. Untuk usulan kegiatan melalui pagu sektoral akan diteruskan menjadi pagu SKPD teknis, sedangkan untuk pagu kewilayahan diambil dari dana kelurahan yang masuk dalam anggaran kecamatan. Hadirin dan hadirin ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira beberapa tahun terakhir ini kita melihat perkembangan daripada Musrembang, karena hari ini kita membahas tentang bagaimana target kita untuk 2026. Mengingat saya kira apresiasi yang tinggi juga untuk Bapeda, yang mana dalam perjalanannya juga beberapa tahun, ya mungkin 10 tahun, 15 tahun lalu selama kita berada di DHP, sekarang kita sudah berada di awal-awal tahun, sehingga memungkinkan kita semua untuk melihat target yang lebih jitu daripada program kita di tahun 2026. Apalagi yang kita yang menghadiri secara langsung ini adalah memang perwakilan-perwakilan kita yang mempunyai etikat dan selalu berupaya membangun Kota Makassar. Saya sangat mengetahui teman-teman dari DPR, mereka sangat antusias untuk itu, dan juga untuk Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat yang berada di tempat ini, saya kira mempunyai peranan sangat-sangat penting dalam bagaimana memajukan Kecamatan Rapocini. Sedikit saya juga tadi terbahas tentang bagaimana penanganan masalah genangan yang ada di Kecamatan Rapocini. Jadi sedikit masukan kami untuk kehidupan nanti, saya harus sampaikan juga bahwa penyelesaian masalah nanti Pak Kadis PU tolong melihat elevasi untuk titik-titik yang akan dibenahi. Karena mengapa itu hal yang menjadi penting? Karena boleh jadi kita menyelesaikan satu masalah dan membuat masalah yang lain. Kondisi air itu selalu menjadi daerah-daerah yang lebih rendah. Memang mungkin master plan minimal kalau untuk Kecamatan Rapocini ini ada baiknya juga terbahas nanti dalam Musrembang Pak Camat, bagaimana melihat kontur dan elevasi yang ada di kecamatan ini lah, secara garis kecil kecamatan. Nanti mungkin Bapeda untuk garis secara sekota Makassar, sehingga betul-betul kita menangani satu titik, tidak menimbulkan titik yang lain. Insya Allah saya sangat yakin usulan-usulan yang ke depan dapat terus dengan baik dari yang terhormat anggota Dewan, berdasarkan usulan dari Bapak Ibu sekalian, menjadi penanganan yang baik untuk Kota Makassar, terkhusus di Kecamatan Rapocini. Diharapkan setelah pelaksanaan Musrembang kali ini, pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur di wilayah Kecamatan Rapocini dapat terlaksana di tahun 2026, sesuai yang telah tercatat di Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Miftahul Kolbi, Fajar TV.